Tak ada sidang CAS untuk Maarten Paes bulan ini, kira-kira kapan Maarten Paes akan melakukan sidang? Pecinta timnas tak perlu khawatir soal Maarten Paes. Ini contoh 4 pemain yang pernah bermasalah ketika ingin pindah kewarganegaraan. Menanti solusi Sintayong lini depan timnas Indonesia yang belum tajam. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Menanti solusi Sintayong dan PSSI soal lini depan Timnas Indonesia. Sintayong gusar terkait kinerja lini depan saat Timnas Indonesia mengalahkan Filipina pada laga pamungkas Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 11/6/2024. 2 gol kemenangan yang bersarang di gawang tim tamu tidak tercipta dari kaki atau kepala Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen. 2 tombak yang dipasang Sintayong dalam formasi 3-5-2, melainkan dari tebasan gelandang Tom Haye serta tandukan bek Rizky Ridho. Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen bukan tanpa peluang. Hanya saja keduanya gagal memaksimalkannya dengan baik. Pada laga Timnas Indonesia sebelumnya melawan Irak yang berakhir dengan kekalahan 0-2, keduanya juga tidak bisa berbuat banyak. Seharusnya berkaca dari pertandingan versus Irak, baik Rafael Struijk maupun Ragnar Oratmangoen masing-masing bisa menghasilkan setidaknya 1 gol. Selain ditopang 3 gelandang yakni Marcelino Ferdinand, Tom Haye, Nathan Chuaon, serta Asnawi Mangkualam dan Calvin Verdonk di sisi sayap, back-back Filipina juga tidak terlalu istimewa. Jadi kalau Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen tak mampu memikul misi dengan baik di Timnas Indonesia, lumrah kalau Sintayong jengkel. Jujur, saya tidak bisa memberikan nilai yang baik di lini depan. Memang para pemain depan harus evaluasi diri dengan baik, sungut Sintayong. Tak hanya Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen, Marcelino Ferdinand juga tampil kurang memuaskan. Pemain berusia 19 tahun itu beberapa kali memaksakan diri membawa bola, padahal sebenarnya bisa langsung passing kepada penyerang lain. Banyaknya peluang terbuang sia-sia membuat Calvin Verdonk ikut angkat suara. Bintang klub Belanda NEC yang baru saja mengantongi KTP Indonesia itu menyatakan tim Garuda seharusnya bisa pesta gol di gawang The Ascals. Harusnya kami menang 5-0 karena kami punya kualitas, kata fullback berusia 27 tahun. Timnas Indonesia sebenarnya masih punya tombak selain Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen, dan Marcelino Ferdinand. Namun Dimas Derajat yang masuk menggantikan Ragnar Oratmangoen pada menit ke-84 juga tidak bisa menambah gol. Begitu pula dengan Yakob Sayuri yang masuk menggantikan Rafael Struijk pada menit ke-63, masih jauh dari kata memuaskan. Lantas bagaimana selanjutnya? Saya akan terus mencari pemain-pemain depan yang baik, kata Sintayong. Babak ketiga kualifikasi pastinya jauh lebih berat. Sebanyak 18 negara termasuk Timnas Indonesia bakal saling tikam demi bisa melangkah ke fase selanjutnya. Iran, Irak, Arab Saudi, Jepang, Australia, serta Korea Selatan merupakan 6 dari sekian gurita yang berpotensi menjadi batu sandungan bagi Tom Haye dan kawan-kawan. Jika tak ada aral melintang, drawing babak ketiga kualifikasi akan dihelat Kuala Lumpur, Malaysia pada 27 Juni mendatang. 3 bulan berselang babak ketiga kualifikasi dimulai dan berencana berakhir pada Juni 2025. Mengingat terjalnya perjalanan dan mepetnya waktu, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dalam kurung PSSI dan Sintayong harus secepatnya kembali duduk bersama guna mencari solusi di lini depan Timnas Indonesia. Setidaknya ada 2 opsi. Pertama, Sintayong tetap memaksimalkan penyerang yang ada saat ini dengan cara merotasi atau menggeser sejumlah pemain seperti yang ia lakukan dalam beberapa laga terakhir.
Rafael Struijk misalnya saat ajang Piala Asia U-Strip 23 2024 lalu dimainkan sebagai gelandang serang. Performa Rafael Struijk di posisi ini sungguh menakjubkan. Ia sukses menjalankan perannya sebagai kreator serangan sekaligus orang pertama yang menutup aliran bola lawan di lini tengah. Namun sebagai striker atau target man, harus diakui kalau bintang ADO Den Haag Belanda ini kurang mumpuni. Namun, jika mengacu kepada pernyataan Sintayong di atas yang ingin mencari mesin gol baru, itu berarti opsi kedua adalah PSSI harus secepatnya memburu tombak anyar, baik lokal maupun naturalisasi. Tak ada jadwal sidang di CAS, peluang Maarten Paes perkuat Timnas Indonesia. Nama penjaga gawang naturalisasi Timnas Indonesia, Maarten Paes, tidak muncul dalam daftar sidang yang akan digelar oleh Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) selama sebulan ke depan. Sejak resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) pada 30 April 2024, status Maarten Paes masih belum jelas. Hingga kini dia belum pernah dipanggil untuk bergabung dengan Timnas Indonesia yang menimbulkan tanda tanya di kalangan publik. PSSI pernah menyebut bahwa kasus kiper FC Dallas ini akan dibawa ke CAS. Namun hingga saat ini, status Paes yang lahir di Utrecht, Belanda masih belum pasti. Bahkan kasusnya tidak muncul dalam agenda sidang CAS selama sebulan ke depan. Paes sempat terkendala persyaratan administrasi saat ingin pindah federasi dari KNVB (Belanda) ke PSSI (Indonesia) setelah menjadi WNI. Penyebabnya, Paes pernah bermain untuk timnas Belanda U21 dalam kualifikasi Euro U2 12.021 saat usianya sudah 22 tahun, yaitu pada 15 November 2020 dalam pertandingan melawan Belarusia U21. Hal ini menjadi sumber masalah yang membuat PSSI membawa kasus ini ke CAS. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap PSSI bisa memenangkan sengketa ini melawan FIFA. Menurut aturan FIFA, pemain dapat pindah asosiasi ke negara lain jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali bermain untuk timnas junior atau senior negara sebelumnya dalam pertandingan resmi. Ya, kita perlu proses lagi dan sepertinya kita harus membawa kasus ini ke CAS karena ada sengketa bahwa dia Paes terakhir bermain untuk Belanda U21 pada November 2020, kata Erick Thohir di Stadion Madia, Jakarta. Minggu 2 Juni lalu Erick optimis PSSI memiliki peluang besar untuk memenangkan sengketa ini karena federasi memiliki alasan kuat. Jadwal kualifikasi Euro U-Strip 21 2021 sempat mundur akibat pandemi. Sebenarnya pertandingan itu seharusnya berlangsung pada Maret 2020, tetapi karena COVID-19 diundur ke November 2020. Jadi, jeda waktu yang lama ini membuat FIFA belum melihat ini sebagai hal yang bisa dimudahkan. Jadi kita akan coba ke CAS, kita lihat nanti siapa yang menang, ucapnya. Menilik pemain sepak bola lain yang pernah ikut sidang CAS. Di dunia sepak bola, perubahan kewarganegaraan pemain untuk memenuhi ambisi bermain di tingkat internasional seringkali menjadi sorotan. Beberapa pemain terkemuka telah mengalami proses hukum yang kompleks, termasuk sidang di Court of Arbitration for Sport (CAS) untuk mendapatkan persetujuan perubahan kewarganegaraan mereka. Berikut ini adalah 3 pemain yang pernah terlibat dalam kasus tersebut, di mana kita juga akan mengaitkannya dengan situasi yang dialami oleh Maarten Paes. Yang pertama, Thiago Motta. Thiago Motta, seorang pemain berkebangsaan Brasil, memilih untuk mewakili Italia dalam karir internasionalnya. Setelah memulai karir profesionalnya di Brasil, ia pindah ke Spanyol dan kemudian Italia sebelum memutuskan untuk mengubah kewarganegaraannya. Meskipun ia memenuhi syarat melalui garis keturunan dan tempat tinggal, Motta harus menghadapi proses panjang di CAS untuk menyelesaikan perpindahan kewarganegaraannya, terutama mengingat dia sudah pernah bermain untuk timnas U23 Brasil. Yang kedua, Diego Costa. Diego Costa yang lahir di Brasil dan memulai karirnya di negara tersebut, memutuskan untuk bermain untuk Spanyol setelah beberapa tahun berkarir di La Liga.
Keputusan ini mengundang kontroversi besar di Brasil dan Costa harus menghadapi sidang di CAS untuk menyelesaikan proses perubahannya. Ia akhirnya diizinkan bermain untuk Spanyol dan telah menjadi pemain kunci bagi tim nasional tersebut. Dan yang ketiga, Jack Grealish. Jack Grealish yang lahir di Inggris tetapi memiliki keturunan Irlandia juga terlibat dalam situasi yang kompleks terkait perubahan kewarganegaraannya. Setelah bermain untuk timnas Irlandia di level junior, Grealish memutuskan untuk berganti kewarganegaraan ke Inggris pada level senior. Proses ini melibatkan pertimbangan hukum dan administratif yang memerlukan campur tangan CAS untuk memastikan perubahan ini sah dan sesuai dengan peraturan FIFA. Kasus Maarten Paes, seorang kiper berbakat yang sebelumnya bermain untuk FC Utrecht di Eredivisie, menghadapi situasi serupa dalam proses perubahan kewarganegaraan. Paes yang lahir di Belanda menunjukkan keinginan untuk berpindah kewarganegaraan untuk bisa bermain di tingkat internasional dengan negara lain. Situasi ini memicu proses hukum yang kompleks, termasuk sidang di CAS untuk menilai kelayakan dan legalitas perubahan tersebut. Kesimpulan, perubahan kewarganegaraan dalam dunia sepak bola adalah fenomena yang melibatkan berbagai aspek hukum dan administratif. Kasus-kasus seperti Thiago Motta, Diego Costa, dan Jack Grealish menunjukkan bahwa proses ini seringkali tidak sederhana dan memerlukan intervensi CAS untuk penyelesaiannya. Maarten Paes dengan situasinya yang unik menambah daftar panjang pemain yang menghadapi tantangan serupa dalam upaya untuk memenuhi ambisi mereka di dunia sepak bola internasional. Proses hukum ini memastikan bahwa setiap perubahan kewarganegaraan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat.